Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi bagi kita. Bagi kita anak-anak Tuhan, otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Ini berarti firman Tuhan melebihi semua suara yang ada di dunia ini. Semua berita, semua informasi yang memenuhi hidup kita. Kita tetap harus mematuhi firman Tuhan di atas semuanya itu. Bila kita tidak mengerti hal ini, maka kita dapat dengan mudah berkompromi dengan pendapat manusia yang kelihatannya baik, bahkan menguntungkan bagi kita yang mengikutinya. Tetapi sebenarnya pendapat tersebut bertentangan dengan firman Tuhan. Janganlah kita jatuh ke dalam jebakan tersebut. Setiap manusia, sebaik dan sehebat apapun dia, tetaplah seorang manusia yang mempunyai kekurangan dan tidak mungkin sempurna. Pada suatu ketika, setiap manusia masih dapat berbuat salah. Itulah sebabnya kita harus selalu menjadikan firman Tuhan benar-benar sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita, untuk kita percayai, kita ikuti, dan kita patuhi di atas segalanya dan dalam setiap waktu. Firman Tuhan adalah kebenaran sejati. Janganlah kita pernah membimbangkan firman Tuhan. Janganlah kita meragukan firman Tuhan. Katakanlah misalnya di suatu hari kita pergi bertamu ke rumah salah seorang kerabat kita. Saat kita tiba di depan pagar rumahnya yang besar, kita dijumpai oleh satpamnya yang dengan kasar melarang kita untuk masuk ke dalam. Lalu kita menjelaskan bahwa kita adalah kerabat dari sang pemilik rumah. Namun satpam itu masih berkeras melarang kita masuk ke rumah tersebut. Maka kita pun menelepon kerabat kita tersebut dan menjelaskan situasinya. Lalu tak lama kemudian sang pemilik rumah yang adalah kerabat kita keluar dari rumahnya dan melihat kita. Dan ia segera melambaikan tangannya serta mengajak kita masuk ke dalam rumahnya. Maka seharusnya kita dengan tenang mengikuti ajakannya, walaupun ada satpam di dekat kita yang tadinya dengan kasar telah melarang kita masuk ke dalam rumah itu. Karena kita mengerti bahwa otoritas yang dimiliki oleh sang pemilik rumah jelas lebih tinggi dari otoritas yang dimiliki oleh satpam rumah tersebut. Adalah sangat lucu, bahkan sangat menyedihkan bila kita tetap tidak mau masuk ke dalam rumah, padahal si pemilik rumah telah mengundang dan memberikan izin bagi kita untuk masuk. Dan alasan kita tidak mau masuk adalah karena kita takut, bahkan trauma akan larangan atau intimidasi sebelumnya dari satpam tersebut. Betapa tertipu dan betapa ruginya cara hidup seperti itu. Demikian pula lah kiranya, agar kita benar-benar mengerti bahwa firman Tuhanlah yang memegang otoritas tertinggi dalam hidup kita sehari-hari. Apa kata orang lain, apa pendapat dunia ini, bahkan apa yang kita rasakan bukanlah hal yang memegang otoritas tertinggi dalam hidup kita. Pendapat orang, bahkan perasaan kita bisa berubah-ubah seturut dengan situasi yang sedang terjadi. Janganlah kita terintimidasi akan situasi yang terjadi di sekeliling kita, atau kita takut karena sudah begitu banyak suara-suara yang kasar yang telah dilontarkan orang terhadap kita, seperti kisah di atas, di mana kita teringat dan terintimidasi akan suara satpam yang kasar terhadap kita. Ingatlah akan suara firman Tuhan yang selalu lembut menghibur kita, menguatkan kita, menenangkan kita, memberikan damai sejahtera bagi kita. Kitalah yang memilih untuk mendengarkan suara Tuhan dan bukan suara satpam yang adalah suara negatif, suara yang menjatuhkan iman, suara intimidasi, termasuk juga suara tipu daya setan yang menggoda kita untuk berkompromi dengan dosa. Tentunya pada pihak lain, jika ada seseorang
atau suatu lembaga di mana kita bekerja yang telah ditetapkan Tuhan untuk memiliki otoritas di atas hidup kita, kemudian mengatakan hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka haruslah kita mematuhinya. Misalnya di saat pandemi COVID-19 ini, pemerintah Indonesia terus-menerus mengingatkan kita untuk mematuhi protokol kesehatan, yakni untuk memakai masker, untuk menjaga jarak, untuk rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Maka marilah kita ikut mematuhinya. Semua kita mengerti bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak terkecuali ikut terkena dampak dari hal-hal buruk yang terjadi di dunia ini. Kita juga mengalami persoalan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya persoalan dalam keuangan, persoalan dalam keluarga, juga persoalan kesehatan. Mungkin ada saat di mana kita menerima berita dari dokter yang mengatakan ada penyakit yang parah dalam tubuh kita. Maka itu adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Namun kiranya di saat seperti itu, kita langsung diingatkan bahwa ada firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 yang berkata, Tuhan sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Lalu saat kita mengingat ayat tersebut, hati kita sendiri pun merasakan pimpinan Roh Kudus bahwa Tuhan mau menyembuhkan kita. Masih belum saatnya kita pulang ke sorga. Masih ada tugas panggilan kita yang harus kita selesaikan. Maka seperti kisah orang yang bertamu ke rumah kerabatnya tadi, kita dihadapkan pada pilihan, otoritas manakah yang kita ikuti? Kita bukannya tidak mengakui fakta atau kenyataan, namun kita dapat memilih untuk beriman dan mengharapkan mujizat Tuhan. Jadi kita mengikuti otoritas tertinggi, yakni firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mau dan sanggup menyembuhkan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah berbilur-bilur untuk kesembuhan kita. Selain itu kita juga dapat mengusahakan yang terbaik secara medis dan ilmu kedokteran dalam menghadapi penyakit tersebut. Usaha kita tersebut juga merupakan tindakan iman kita, yakni kita melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kita tidak berdiam diri saja, sebab kita mengerti bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang medis juga berasal dari Tuhan dan diberikan Tuhan untuk menolong kehidupan manusia. Namun bila semua ilmu dan teknologi itu sudah mencapai batasannya, ingatlah bahwa tetap ada pertolongan dari otoritas tertinggi dalam hidup kita, yakni firman Tuhan yang memiliki kuasa tidak terbatas. Oleh karena itu kita perlu selalu mengingat firman Tuhan dan benar-benar menjadikannya sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Dan ini bukan hanya ketika kita mengalami penyakit yang parah saja, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam perkara yang kecil dan sederhana sekalipun. Kita hidup berdasarkan firman Tuhan dan mengalami kuasa dari firman Tuhan. Kita menjaga kekudusan kita dan tidak mau dengan sengaja melakukan dosa yang jelas melawan firman Tuhan. Janganlah kita keluar dari batas-batas yang sudah ditetapkan firman Tuhan. Namun ada setan yang adalah musuh kita, yang tidak mau kita mengalami kuasa firman Tuhan. Setan akan terus-menerus berusaha membuat kita keluar dari firman Tuhan dan kembali hidup di dalam dosa. Setan juga mau kita terintimidasi dengan suara negatif, seperti suara satpam dalam kisah di atas. Setan akan menunjukkan semua fakta, yakni hal-hal buruk yang sedang kita alami.
dan berusaha meyakinkan kita bahwa semua hal buruk itu tidak mungkin berubah. Bahkan dapat saja orang-orang di sekeliling kita juga mengatakan hal yang sama, sehingga akhirnya kita tergoda untuk berpikir memang tidak ada lagi jalan keluar untuk semua masalah kita. Semuanya sudah terlambat, sudah tidak mungkin dapat diperbaiki lagi atau dipulihkan lagi. Janganlah pernah menyerah seperti itu. Ingatlah bahwa setan adalah penipu, ia adalah pembohong, bahkan bapa pendusta. Marilah kita melawan tipu daya setan. Mari kita benar-benar menyadari bahwa di dalam kita ada Roh Kudus yang jauh lebih besar dari semua setan atau roh jahat apapun. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Roh Kudus di dalam kita mengingatkan kita akan firman Tuhan yang selama ini telah ditaburkan di dalam hati kita. Jadi marilah kita memilih untuk mempercayai dan mengikuti otoritas yang tertinggi, yakni firman Tuhan yang selalu diingatkan oleh Roh Kudus kepada kita. Ketahuilah bahwa untuk setiap permasalahan hidup kita, sebenarnya firman Tuhan sudah memiliki jawabannya. Yang kita perlukan adalah tekun mencari firman Tuhan tersebut, dan kemudian kita benar-benar mempercayainya dan mematuhinya, yakni kita bertindak seturut dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Maka firman Tuhan yang adalah kebenaran akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 menuliskan, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Oh, biarlah firman Tuhan memerdekakan kita. Janganlah kita mengeraskan hati dan menolak atau meremehkan firman Tuhan, tetapi biarlah kita selalu segera mematuhi firman Tuhan, apapun resikonya, walau kelihatannya sangat tidak masuk akal pikiran kita, dan walaupun itu akan menjadikan kita seperti orang yang aneh bagi orang-orang di sekeliling kita, namun tetaplah pilih mematuhi firman Tuhan di atas segalanya. Kita ingat kisah Nuh di dalam Alkitab yang taat kepada firman Tuhan. Ia segera patuh dan tidak menunda-nunda dalam mengerjakan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nuh tidak membuat alasan supaya tidak patuh. Marilah kita baca Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi pada saat zaman Nuh, hidup manusia sangatlah jahat. Ayat tadi mengatakan bahwa kecenderungan hati manusia adalah jahat semata-mata. Dan kita tahu bahwa menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, manusia akan seperti pada zaman Nuh. Hal ini tertulis dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera,
dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Biarlah kita semua pada saat ini selalu berjaga-jaga dan menanti kedatangan Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi janganlah kita menjadi heran bila di saat sekarang ini, walau sudah ada pandemi COVID-19, masih banyak orang yang jahat dan mereka terus berbuat jahat. Kita melihat di berita-berita dalam televisi bahwa begitu banyak pembunuhan dan perampokan yang terjadi setiap hari di berbagai tempat. Mungkin saja keadaan hati mereka sudah menyerupai keadaan manusia seperti pada zaman Nuh. Ingatlah bahwa walaupun orang-orang pada zaman Nuh melihat Nuh membangun bahtera, dan tentunya Nuh memberitakan bahwa akan datang air bah, tetapi mereka tetap berbuat jahat dan tidak mau bertobat. Mereka lebih suka hidup sesuka hati dan melanggar firman Tuhan. Janganlah kita pernah menjadi orang yang seperti itu, yang tidak lagi peduli akan otoritas firman Tuhan. Sebaliknya, marilah kita selalu taat kepada firman Tuhan, kepada otoritas tertinggi dalam hidup kita. Marilah kita sama seperti Nuh, walaupun ia diejek dan walaupun tentunya ada tantangan baginya untuk mematuhi firman Tuhan, tetapi Nuh memilih untuk tetap taat dan tetap melakukan firman Tuhan. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 14 sampai 22. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tentunya ketika Nuh mulai membangun bahtera itu, pastilah banyak orang yang mengejek Nuh. Mungkin saja mereka berkata, "Hei Nuh, apa yang kau bangun itu? Mana mungkin akan ada air bah? Ayolah Nuh, jangan aneh sendiri. Mari nikmati hidup. Mari bergabung dengan kami." Saat ini pun mungkin ada orang mengejek kita karena kita selalu saja taat kepada firman Tuhan. Gaya hidup kita kelihatan aneh kepada mereka. Mereka tidak suka kepada kita karena kita berbeda dengan mereka. Mereka menjadi tidak nyaman dengan kehadiran kita. Mereka ingin kita berubah menjadi seperti mereka. Mereka tentunya menganggap merekalah yang benar dan yang perlu kita ikuti. Namun karena kita tahu keinginan mereka dan gaya hidup mereka tidaklah seturut dengan firman Tuhan,
maka kita tidak mau mengikuti mereka. Lalu karena hal itu, maka mereka akan menjadi lebih tidak senang. Kemudian mereka menyebarkan fitnah dan gosip tentang kita, hanya karena kita tidak mau mengikuti kehendak hati mereka. Namun walaupun hal itu bisa saja terjadi kepada kita, marilah kita tetap menjaga kekudusan dan tetap memilih untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Kita tetap menjadikan firman Tuhan otoritas tertinggi dan tidak mau berkompromi dengan dosa. Itulah hal yang benar untuk dilakukan. Itulah yang juga dilakukan Nuh. Nuh dengan setia mematuhi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, tidak terikut dengan dosa orang di sekelilingnya. Ia mengerjakan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nuh pun akhirnya selesai membangun bahtera itu. Kejadian 7 ayat 1 dan ayat 10 sampai 14 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Jadi Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera dan kemudian memasukkan hewan-hewan ke dalam bahtera. Kelihatannya hal itu sungguh hal yang sulit untuk dilakukan, tetapi Nuh tetap taat. Bahkan untuk membangun bahtera diperlukan waktu dan kerja keras selama kira-kira 100 tahun lamanya. Karena dalam Kejadian 5 ayat 32 kita tahu bahwa umur Nuh adalah 500 tahun sewaktu ia memperanakkan ketiga anaknya Sem, Ham dan Yafet, dan umur Nuh 600 tahun ketika air bah turun. 100 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi siapa saja. Namun tidak peduli berapa lama pun waktunya, Nuh tetap taat. Betapapun sulitnya untuk membangun bahtera dan mengumpulkan binatang ke dalam bahtera itu, Nuh tetap saja taat. Dan tentunya Tuhan memampukan dan menolong Nuh sehingga dia dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan. Biarlah kisah ini mendorong kita untuk tetap taat kepada firman Tuhan, berapa lama pun waktunya, dan kita tetap taat betapapun sulitnya tugas yang diberikan kepada kita. Jika Tuhan menolong Nuh, maka Tuhan juga akan menolong kita pada zaman sekarang ini. Tuhan Yesus tidak berubah. Ia selalu setia menyertai kita anak-anaknya. Dengan Roh Kudusnya, Ia memampukan kita untuk mematuhi firman Tuhan. Janganlah kita terus mengeluh, dan janganlah pula kita menyerah. Janganlah kita mengikuti orang lain yang membiasakan diri mereka untuk tidak taat dan membuat alasan-alasan untuk membenarkan diri mereka. Ingatlah bahwa jalan ketaatan kepada firman Tuhan adalah jalan terbaik. Bila kita membaca terus kisah Nuh di dalam Alkitab, kita akan mengetahui bahwa hujan turun selama 40 hari dan semua yang di darat mati. Lalu selama 150 hari air masih menutupi bumi. Namun Nuh dan keluarganya tetap dipelihara Tuhan. 3 kali Nuh melepas burung merpati. Pertama kali burung merpati itu langsung kembali karena tidak ada tempat berpijak. Kedua kalinya burung itu pulang dengan membawa sehelai daun.
berarti air sudah surut atau berkurang. Ketiga kalinya burung itu tidak kembali lagi, berarti muka bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh dan keluarganya turun dari bahtera dan bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan tanda, yakni pelangi, bahwa air bah tidak akan menutupi dan memusnahkan bumi lagi. Karena Nuh taat, ia dan keluarganya semuanya selamat. Sampai hari ini, ketaatan kita kepada firman Tuhan pasti akan memberkati kita. Sebab kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Maka itu berarti kita ada dalam bahtera perlindungan Tuhan. Kita aman di dalam tangan Tuhan. Walaupun di luar sana ada air bah ataupun badai yang melanda, namun karena ketaatan kita aman di dalam bahtera ketaatan tersebut. Kiranya kita benar-benar menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Yang berarti kita bukan hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, tetapi kita terus maju menjadi pelaku firman Tuhan tersebut. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Biarlah firman Tuhan benar-benar menjadi otoritas tertinggi bagi kita, yakni yang kita percayai dan yang kita patuhi. Untuk itu kita juga harus membuang semua hal lain yang selama ini kita ikuti, tetapi tidak seturut dengan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tak dapat tiada bila kita menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita, yakni bila kita tekun mempercayai dan mematuhi firman Tuhan, kita pasti akan berbahagia. Yakobus 1 ayat 25 menuliskan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin dan amin.